Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah apapun, dan semoga keluarga EP ataupun FEB UMM yang memang sedang diberikan ujian oleh Allah segera diberikan kesehatan dan juga kesembuhan. Amin. Terkait dengan materi untuk pada malam ini dari saya adalah terkait dengan digital finance, atau mungkin di sini kita juga sebutnya sebagai fintech. Kira-kira apa sih peluang, tantangan, dan juga bagaimana lulusan gitu ya yang diharapkan oleh kami khususnya di digital industry, karena tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Ida Zufro bahwa sebetulnya untuk digital industry ini tidak terbatas hanya fintech saja ya Bapak Ibu ya, tapi dia juga applicable untuk digital industry related lainnya, merupakan seperti e-commerce, kemudian retailing, kemudian juga digital research, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan transformasi digital, bahkan juga government ya, maksudnya ya, digital development planning, bahkan sampai masuk ke digital governance atau tata kelola digital. Jadi sebetulnya ini tidak membatasi kita untuk memahami domain atau expertise hanya di bidang finance sebetulnya. Hanya memang finance ini menjadi spesialisasi saya karena saya memang bidangnya bekerjanya di bidang ini. Tetapi kalau nanti memang kita kulik lebih jauh, sebetulnya nanti akan banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan bahwa bidang digital finance atau fintech ini juga sangat interrelated dengan bidang-bidang lainnya. Boleh ke next slide. Nah, ini tadi ya terkait dengan background, mungkin beberapa di sini saya juga sudah kenal gitu ya, dan mungkin beberapa bapak ibu yang lain saya juga belum berkenalan. Nama saya Firmansyah, saya sudah bekerja di dunia keuangan syariah dan keberlanjutan hampir 11 tahun. Untuk studi, saya studi dulu di University of Malaya dan juga University of Malaysia, yang mana memang fokusnya lebih ke Islamic Finance dan Sustainability, atau mungkin lebih ke Sustainable Finance yang nantinya Bu Evi akan masuk di sana ya, di Coventry seperti itu. Jadi memang bidang kami memang di bidang keuangan, khususnya di keuangan syariah dan keuangan keberlanjutan. Nah, ini saya coba ekstrakkan dari World Economic Forum Report. Sebetulnya apa sih yang dicari oleh perusahaan sekarang? Jadi di sini dari laporan World Economic Forum Report kita bisa tahu bahwa tetap employer itu mencari talent yang sudah berpengalaman, tapi di bawahnya ada proprietary skill assessment. Jadi selain memang punya knowledge atau punya kompetensinya, mereka juga punya skill yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan juga pastinya yang nomor 3 adalah completion of university degree ya. Dan yang keempat adalah psychometric profiling atau attitude, manner, dan juga mental model yang dimiliki oleh lulusan. Karena sekarang everything can be AI, tapi attitude, manner, and way of work cannot be AI. Itu yang kita percaya di dunia industri. Jadi, dan saya rasa itu juga selaras ya dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu di dunia akademik. Jadi, yes, dari sisi deliverables, dari sisi output, semuanya can be utilized by AI. Tapi dari sisi tadi ya, ada attitude, mental model, resilience, ketangguhan, communication, yang seperti one-to-one atau one-to-many, itu tidak bisa di AI kan Bapak Ibu, karena sebenarnya adalah real time. Jadi, regardless of AI teknologi yang sudah semakin sophisticated, saya rasa ruang untuk kita tetap bisa berkontribusi pada bidang keilmuan itu sangat luas seperti itu. Boleh ke next slide, please? Ini lebih ke new jobs and lost jobs di 2023 dan 2027. Jadi dari data yang saya ekstrak dari World Economic Forum Report di tahun ini, ada 5 top jobs yang sedang dicari oleh employers, baik secara global maupun secara lokal. Yang pertama adalah AI and Machine Learning Specialist,
kedua adalah sustainability specialist, yang mana ini mungkin berkorelasi dengan saya dan Bu Widya juga ya in the next forum. Kemudian yang ketiga adalah business intelligence analyst atau data analyst gitu ya. Kemudian yang keempat adalah information security analyst, dan yang terakhir adalah fintech engineers. Nah, job-job lain di bawahnya itu banyak ya, ada e-commerce, ada business development, ada hal-hal yang berhubungan dengan digital skills ataupun sustainability skills. Jadi kalau saya lihat tagline-nya UMM kalau nggak salah, yang buat maba kemarin juga generasi digital menjaga bumi, kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi mengawinkan antara digital side dan juga sustainability atau circular economy side atau economy side seperti itu. Bagaimana dengan yang lost jobs? Lost job ternyata yang di sebelah kanan gitu Bapak Ibu. Misalkan seperti investment fund managers, kemudian organizational development specialist, chemical processing plant atau factory, electronic and telecommunication installers. Jadi memang semakin ke sini job-job yang nature-nya adalah digital dan sustainability itu seperti dicari ternyata. Dan data ini itu sifatnya sudah dikumpulkan atau diagregasi dari semua negara oleh World Economic Forum. Boleh ditulis. Nah, untuk di next slide, sebetulnya apa sih yang menyebabkan adanya new jobs dan lost jobs? Definitely karena yang pertama adalah increased adoption of new and frontier technologies yang tadi sudah disampaikan oleh Ida sama Pak Yudi juga ya. Kemudian yang kedua adalah broadening digital access, yang mana akses digital semakin inklusif, semakin mudah dan semakin bisa aksesibel kepada banyak masyarakat. Dan yang terakhir adalah broader application of ESG, yang mana ini tidak hanya di industri keuangan, industri pemerintahan, tapi juga sektor-sektor lain, yang mana sifatnya adalah akhirnya ini menjadi shaping dan industri gitu ya. Bahkan kalau misalkan kebetulan ada orang Bappenas juga di sini Bu Widya, kalau Bapak Ibu tahu dalam 6 bulan terakhir Bappenas itu sudah mengeluarkan 3 roadmap. Yang pertama adalah roadmap terkait dengan digital economy, yang kedua adalah roadmap terkait dengan circular economy, dan yang terakhir kemarin adalah roadmap terkait dengan blue economy. Jadi sudah bisa dibayangkan bahwa economics industri ini berkembang dengan sangat cepat dengan domain-domain yang memang sudah spesifik gitu ya Pak Setia ya. Bahkan kemarin terakhir di 2 bulan lalu ada roadmap dan juga journey toward Islamic digital economy, yang mana ini juga dibuat oleh Bappenas bersamaan dengan industri-industri terkait. Jadi kayaknya hampir setahun ini Bappenas sudah mengeluarkan banyak roadmap yang akan digadang-gadang menjadi new frontier of economic development. Jadi sudah bisa lihat tadi 3 sampai 5 tahun ke depan pemerintah itu akan ke sini. Digital economics, green economics atau circular economics, blue economics, dan juga yang lain adalah Islamic digital economics. Jadi kita sudah bisa melihat gitu. Ini kan turunan dari RPJMN, RPJMP gitu ya Pak Widya, yang mana ini merupakan hal yang sifatnya lebih teknis. Kalau misalkan kita ngobrol di tataran industri seperti ini. Kemudian boleh kita next slide. Kemudian technology adoption definitely karena adanya banyaknya digital platform dan apps, dan juga education and workforce development. Tadi juga saya melihat ya, bahkan kami pun yang di dunia industri, kami juga dituntut untuk melakukan reskilling. Apalagi misalkan industri-industri yang tadinya sifatnya masih brick and mortar atau offline, kemudian mereka transisi menuju online karena mereka harus berkompetisi dengan online atau digital players lainnya, sehingga reskilling skill pun perlu dilakukan oleh employees dan juga employers hampir 50%. Ya, next slide. Yang selanjutnya adalah apa sih sebetulnya top 10 skills di 2025 yang sudah dikurasi oleh World Economic Forum? Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Ya, meskipun sudah ada AI, tetapi ternyata kita masih membutuhkan orang-orang yang genuine, orang-orang yang punya novel innovation. Kemudian yang kedua adalah active learning and strategy. Yang ketiga adalah complex problem solving, critical thinking, dan creativity and initiative. Nanti saya akan breakdown lebih detail ya, bagaimana kaitannya kalau
khususnya di dunia digital industry atau digital finance misalnya. Ini hanya sebagai overview saja seperti ini. Ini lebih ke Islamic digital dan Islamic retail landscape. Next slide. Juga akan banyak skip ya pastinya. Jadi untuk di sini Bapak Ibu bisa lihat digital finance itu apa saja sih? Tidak terbatas pada fintech B2B atau digital banking, tapi juga ada fintech crowdfunding, ada securities crowdfunding, ada yang terbaru malahan ya digital financial innovation atau kalau di bahasa Indonesia-nya adalah IKD, inovasi keuangan digital seperti blockchain, CBDC, kripto, bahkan kalau kita lihat ada investment marketplace juga seperti Bibit, Stockbit gitu ya. Bapak Ibu kalau tahu ada Stockbit, ada Bibit, bahkan kita bisa invest saham atau mutual fund atau reksadana atau suku pun bisa melalui aplikasi investment marketplace ini seperti itu. Kemudian jadi tidak hanya e-commerce saja yang menjadi marketplace, tetapi bahkan financial investment pun sudah di marketplace-kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada eKYC, ada e-wallet, ada insurtech, ada tech credit scoring dan global advisor. Jadi digital finance itu sangat luas dan industrinya sendiri mungkin ada sekitar 10 ya, ada sekitar 10 sampai 15 turunan. Jadi digital finance yang punya domain sendiri. Saya akan cepat-cepat aja untuk di slide-slide ini. Karena nanti mungkin kita akan lebih discuss atau engagement gitu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana dengan global Islamic fintech? Global Islamic fintech alhamdulillah sudah growing lumayan besar ya. Secara worldwide itu ada di 430. Mereka sudah sangat gencar, bahkan mereka banyak melakukan impor talent Pak dari Indonesia gitu. Mereka banyak melakukan impor talent dari Indonesia khususnya untuk digital industry. Itu banyak kalau nggak salah teman-teman di Malang ini mereka itu kerja di Malang, tapi company-nya mereka di Saudi itu banyak. Jadi mereka is hired and paid by Saudian company untuk doing programming, coding, cyber security. Produk ini juga dari Malang. Saya tahu ada beberapa komunitasnya soalnya seperti itu. Jadi sampai sebegitu pesatnya ya sebetulnya Islamic digital finance. Next slide Pak Setia. Boleh next slide lagi aja. Saya boleh lagi. Part 3. Oh iya boleh lagi. Betul. Nah kalau dari Islamic Economy Report yang dikeluarkan oleh Bappenas ya di sekitar bulan September lalu, kita tahu bahwa Indonesia dari sisi digital economy valuation itu paling besar dengan share sekitar 15% gitu ya, share of global nation. Dengan kita tertinggi di followed by US, China, Turki dan Saudi. Kalau dari sisi Islamic digital economy, Indonesia masih paling besar. Tapi kalau digital finance, Indonesia nomor 5 atau nomor 6 seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi salah satu pilar pembangunan dalam 5 tahun ke depan? Ya karena the market potential dan market sizing itu sangat besar sebetulnya. Seperti itu. Boleh kita lihat Pak Setia? Seperti itu juga bisa lihat di sini apa sih contoh-contoh dari Islamic digital economy sektor? Misalkan di halal food ada Kenangan. Kemudian ada misalkan HR, ada Nitya Miranda, ada Button Scarf, kemudian kalau di halal fashion, bahkan travel aku juga masuknya ke halal Muslim friendly tourism ya. Kemudian bagaimana dengan beauty, ada Sociola, ada Beauty Hall, di Islamic Finance alhamdulillah kira di feature gitu ya oleh Bappenas. Kami juga sangat bersyukur bisa di feature oleh Bappenas di report ini juga gitu. Kemudian ada Kita Bisa, yang mungkin ini lebih di sisi sosial ya, sosial crowdfundingnya ya. Meanwhile kalau kami lebih di sisi komersial crowdfunding. Jadi ini yang melakukan operasi ini bukan kami dari Bappenas dan juga Dinas Anda seperti itu. Kemudian dan beberapa lainnya. Selanjutnya dan tentunya untuk industri ini perlu peran yang cukup integrated dan interdependent dari government, industri, dan investor. Karena industri ini again sangat tumbuh, sangat berkembang, tetapi dari sisi aspek regulasi, kepatuhan itu juga kita membutuhkan pagar ya, kita membutuhkan adanya legal stance dan legal compliance framework yang juga robust.
Karena kalau tidak diatur, kalau tidak di-manage, nantinya akan menjadi risible juga seperti itu. Khususnya mungkin kalau di finance sudah sangat diatur oleh OJK, meskipun di beberapa kesempatan terakhir pengaturan untuk industri fintech atau digital finance itu juga mengalami perkembangan karena pace atau speed dari industri itu lebih cepat dibandingkan dengan regulator seperti ini. Jadi bahkan mungkin kalau kemarin Bapak Ibu sempat dengar salah satu e-commerce China juga mau masuk yang namanya Tuku ya, apa namanya, yang dia itu betul-betul sourcing langsung dari manufacturers langsung ke retail user sehingga bisa memotong economics yang begitu panjang, supply chain yang begitu panjang, sehingga harga barang itu bisa sangat murah, bahkan harga barang itu bisa sangat illogical atau predatory lah ya, kalau bahasa kita dibandingkan dengan market price seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi perhatian dan tantangan juga tentunya. Next slide, Setia. Nah, ini agak saya skip ya Bapak Ibu, ini nanti bisa dibaca sendiri aja. Jadi ini lebih ke domain dari apa yang saya kerjakan di Hijrah. Jadi kalau kami di Hijrah ini kami fokusnya di digital bank dan juga Islamic fintech. Digital bank kami pun kami basicnya adalah sama dengan BPNS, sama dengan Atas Sejahtera ya, sama-sama BPNS juga. Tapi memang kita sifatnya adalah full fledged digital. Ini boleh kita slide, ya. Kalau Islamic Bank atau Islamic Digital Bank mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar seperti BSI, Muamalah, dan beberapa lainnya. Kalau fintech ini sifatnya merupakan bagian dari bank yang mana kita sifatnya ingin memberikan demokratisasi layanan keuangan khususnya untuk UMKM. Boleh langsung ke part 4 aja Pak Setio yang merupakan dari segala intinya. Next. Nah ini kemarin saya lihat di kurikulum merdekanya Mas Nadiem itu kan Bapak Ibu ada IPU 1 ya, yang mana adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak atau employability, yang mana di sini ada banyak sekali pilapsnya, ada kurikulum, GCC, interactive class, hybrid learning, career opportunity, career coaching, soft skill, MBKM, dan lain sebagainya. Nah bagaimana nih? Coba kita kaitkan dengan industri ya. Boleh kita slide Pak Setio? Kami di Hijrah, kami itu memiliki framework yang namanya adalah Syariah Compliant Isani Digital Talent, yang mana di sini kami ingin membentuk digital talent yang tidak hanya handal secara kompetensi dan skills, tapi mereka juga memiliki nilai values keislamannya kental. Hingga di Isani Digital Talent ini di bawahnya Bapak Ibu bisa lihat ada iman, adab, ilmu, dan amal, dan semuanya harus berjalan secara beriringan ya. Iman sebelum adab, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Di bawahnya kita ada 3 pilar yang menaunginya juga. Yang pertama, pastinya sebagai talent itu adalah kita memenuhi kebutuhan ya, necessity. Kebutuhan sebagai kepala keluarga, sebagai fresh graduate, kita harus jangan sampai menjadi beban ekonomi untuk menjadi pengangguran, misalkan seperti itu. Dan yang kedua adalah contribution to society. Kita ingin berkontribusi ke society melalui ilmu kita, melalui bidang kita. Yang kedua adalah diharapkan Isani Digital Talent ini bisa mendrive atau membentuk industri dan market. Jadi kita juga bisa mewarnai dan berkontribusi di dalam industri atau pasar. Yang ketiga adalah pastinya ini yang jangka panjang gitu ya Pak Setio, civilization and legacy. Jadi kita ikut membantu membangun peradaban dan juga meninggalkan warisan gitu ya untuk anak kita seperti itu. Jadi sifatnya mulai dari yang short term, yang tadi necessity, memang kita sebagai manusia harus bekerja, harus produktif gitu ya, sampai kita bisa berkontribusi pada industri dan market, dan yang terakhir adalah civilization and legacy. Kemudian di bawahnya itu apa saja yang diperlukan untuk kita bisa membentuk Isani Digital Talent? Itu ada 5 pilar Bapak Ibu. Yang pertama adalah domain expertise. Domain expertise ini bahasanya adalah kepakaran di bidangnya. Misalkan seperti Bapak Ibu ada yang di development planning, ada yang di finance, ada yang di Islamic finance,
kemudian ada yang di econometrics misalkan, ada yang di data analytics, atau ada yang di kewirausahaan, ada yang di accounting, itu adalah domain expertise. Kemudian yang kedua adalah technical skills, kompetensi, tools and instrumentation. Technical skills ini adalah skill-skill yang mendukung kita dalam bekerja di domain expertise. Domain expertise sama halnya kayak misalnya di sini ada Bu Dia juga ya. Domain expertise beliau adalah government planning, khususnya di Bappenas. Nah, technical skills, kompetensi dan tools ini adalah yang keduanya. Contohnya seperti apa sih? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang ketiga adalah attitude, manner, mental model, dan soft skill. Kemudian yang keempat adalah multidisciplinary cross-sector learning. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa ilmu ekonomi, ilmu finance ini eksklusif. No. Bahkan kita harus belajar tentang teknologi, mau tidak mau. Bahkan kita yang belajar di circular economy atau sustainable finance, mau nggak mau kita nyentuh biologi juga kan ya. Kita juga nyentuh chemistry juga. Kita nyentuh anak-anak teknik sipil juga. Kayak misalkan menentukan suatu bangunan itu apakah consider as a green building or not, maka kita juga harus belajar gitu ya. Bahkan kita harus belajar tentang hitung-hitungan greenhouse gas emission misalkan, atau hitungan karbon. Sama halnya ilmu-ilmu yang hubungannya dengan syariat misalnya. Oh, kita harus belajar nih tentang fikih muamalah, tentang Islamic religion, tentang Islamic education, sehingga multidisciplinary cross-sector learning ini menjadi suatu keharusan untuk kita semua gitu ya. Dan yang terakhir adalah perseverance, experience, kontribusi, konsistensi sebagai seorang expert. Boleh kalian slide, Mas? Nah, kalau kira-kira domain knowledge-nya untuk di digital finance itu apa saja sih? Saya coba rangkum itu ada 5. Yang pertama adalah khususnya karena saya bergeraknya di syariah finance, digital finance. Yang pertama adalah syariah knowledge, ada digital business economics dan finance, itu sudah harus. Kemudian yang kedua adalah digital financial services industry, karena economics and business itu kan luas ya. Kemudian turun lagi ke financial services industry. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah governance, risk, legal, and compliance. Jadi anak-anak ekonomi dan bisnis itu harus paham tentang legal, compliance, and governance juga. Itu mau nggak mau, karena pasti akan ketemu dengan itu di industri. Kita di industri banyak jumpa dengan OJK, banyak jumpa dengan Bank Indonesia, yang mana berhubungan dengan peraturan, consumer protection, good corporate governance. Kemudian misalkan peraturan-peraturan lain terkait dengan risk management, anti fraud, kemudian apa misalkan tata kelola dan banyak lainnya ya. Jadi mau nggak mau legal and governance itu juga domain knowledge yang harus dimiliki sebagai talent ya. Kemudian yang keempat adalah digital ethics, productivity tools, way of work, and informatics. Mau nggak mau karena kita masuk di digital industry, ya kita harus belajar basic computer science, basic bagaimana suatu sistem itu dirancang. Tidak mesti kita harus bisa programming, tidak Bapak Ibu. Tapi kita tahu logik di balik itu, logik di balik automatization, logik di balik data analytics, atau bagaimana sih cara kerja dari suatu sistem yang dirancang untuk layanan keuangan dari mulai awal nasabah onboarding sampai nanti mereka purchase. Ada basicnya seperti itu ya pasti. Dan yang terakhir tentunya adalah various real sector industry. Karena tadi digital industry ini sifatnya tidak bisa berdiri sendiri dan sifatnya adalah enabler sebetulnya ya. Dia adalah pendukung ya, pendukung. Dia bukan core tapi dia adalah enablers. Sama halnya. Bahkan finance industry sendiri kita pun sifatnya tidak bisa berdiri sendiri. Kita adalah enabler. Kita mengenable halal fashion, halal tourism, halal manufacturing misalnya, kemudian government juga gitu ya, public service dan lainnya. Sehingga industri finance ini mau nggak mau orang yang kerja di finance pasti at least harus memiliki basic knowledge of other industry juga. Gitu. Nah, misalkan kita analisis pembiayaan, mau nggak mau kan juga harus tahu domainnya juga ya Pak ya, siklus keuangan dari nasabah pertanian, peternakan, fashion itu kan berbeda-beda juga. Nah, mau nggak mau, we got to understand the business. Meskipun tidak deep ya semuanya.
Kemudian saya coba rangkum dari selama saya bekerja 11 tahun terakhir lah ya. Kira-kira required technical skill dan kompetensinya apa saja sih yang diperlukan? Kalau tadi kan kita sudah ngobrolin domain ya, domain expertise atau domain knowledge-nya. Yang kedua, ini adalah required technical skill untuk talent-talent kita bisa bekerja atau bisa terserap ke industri. Yang pertama, ada context setting, design thinking, strategy and planning. Context setting itu maksudnya lulusan kita itu paham konteks yang terjadi di suatu industri atau konteks atas suatu pekerjaan itu apa sih ujungnya gitu. Nggak ujuk-ujuk ngerjakan A, ya udah diikuti aja kacamata kuda gitu ya. Itu harus ditanamkan. Kemudian yang kedua adalah fast pace, innovative, structured, and systematic thinking. Terkadang graduate yang saya lihat terakhir gitu ya Pak Stio, dari beberapa fresh grad yang ada di Hijrah dan dialami, ini harus benar-benar kita asah terus. Structured thinking, systematic thinking, meskipun di kampus sudah diberikan. Ternyata ketika mereka masuk di industri gitu ya, meskipun mereka juga lulusan dari top tier university, ternyata structured dan systematic thinking ini juga perlu diasah gitu. Terkadang ada yang nggak nyambung tulisannya, terkadang ada yang nggak nyambung dari satu pekerjaan ke sub pekerjaannya, jadi itu tetap harus diasah juga. Yang ketiga adalah project management. Project management ini adalah bagaimana suatu talent atau lulusan itu bisa bekerja multitasking terkait dengan challenges, potential, dan mungkin recommendation yang bisa kita dari apa yang ada ini khususnya di Islamic Digital Finance dan Digital Economy. Ya, terima kasih banyak Pak Masa dari beberapa peserta tadi bisa lihat salah satunya apa yang dibutuhkan namun tidak ada kebenaran kita adaptasi yang tinggi pada peluang dan tantangan khususnya di dunia digitalisasi. Baik, sudah bergabung juga di bersama kita Bu Widya. Assalamualaikum Bu Widya, suara saya sudah terdengar Bu? Iya, sudah. Oke, alhamdulillah Bu Widya sudah hadir di tengah kita walaupun online. Terima kasih banyak Bu Widya atas partisipasinya. Kami persilakan Bu Widya untuk memberikan pemaparannya pada bagaimana peluang dan juga tantangan isu-isu khususnya yang nantinya akan kami gunakan sebagai suplemen dalam kami menyusun kurikulum. Kami persilakan kepada Bu Widya. Ya, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya saya ingin menyapa tadi ada Bapak Mas Didi Wardana dari Head of Strategic Politika Group. Sebelumnya Pak Izin kami dulu bermitra juga gitu ya dengan Hijrah Group karena di Direktorat kami Direktorat Jasa Keuangan dan Bumn itu salah satu menangani terkait ekonomi syariah. Cuma hanya saja tim yang lain gitu yang pegang. Kemudian terima kasih juga tadi ada Bu Ida Zuro, kemudian ada Pak Wahyu, Pak Susyo, serta Bapak Ibu lainnya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya di sini sharing gitu ya. Saya tidak bisa memberikan hal yang bagaimana, tapi saya ingin sharing bagaimana selama ini saya 4 tahun ini bekerja di Bappenas dan apa saja yang saya kira bisa gitu ya nanti kampus mendukung kami gitu sebagai mendukung kami untuk memberikan masukan kepada kami sebagai pemerintah gitu. Jadi ini saya sharing sebagai alumni UMM gitu ya, anak bapak ibu dulu gitu. Mungkin tadi saya lihat ada Bibi juga, ada bapak mohon izin bapak ibu, saya ingin sekali menyapa bapak ibu satu-satu gitu ya, mengingat dulu masa kuliah sering berinteraksi dengan bapak ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu izin buat presentasi saya? Sudah.
Jadi saya ingin memulai dari peraturan gitu ya, berdasarkan Permen 4 RB nomor 4 tahun 2020 itu terdapat di sana sudah jelas tertulis gitu ya beberapa tugas dan unsur kegiatan yang harus dilakukan oleh jabatan fungsional berencana. Nah, seorang berencana itu tugas jabatannya itu adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan, kemudian menyusun pembangunan, koordinasi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, untuk melaksanakan tugas jabatan tersebut ada beberapa unsur kegiatan sesuai dengan Permen 4 RB yang perlu dilakukan oleh seorang berencana. Yang pertama, identifikasi masalah atau strategis, kemudian ada penyusunan kebijakan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Nah, untuk melakukan unsur kegiatan ini tentunya seorang perencana harus memiliki beberapa kompetensi gitu ya. Kalau saya coba petakan gitu ya berdasarkan unsur kegiatannya, misalkan untuk mengidentifikasi masalah atau isu strategis tadi Pak Firman juga sudah menyampaikan bahwa kompetensi untuk strategic system thinking itu sangat penting, apalagi seorang perencana itu setiap harinya, kalau saya boleh bilang gitu ya, kami menulis dan merumuskan kebijakan. Jadi bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita berpikir menjelaskan dari awal problem sampai kita menemukan suatu solusi dari problem itu juga sangat skill yang sangat diperlukan gitu. Kemudian untuk kegiatan yang kedua ada penyusunan kebijakan rencana pembangunan. Itu kami sebagai perencana memerlukan beberapa kompetensi, misalkan kami perlu benchmarking benchmarking ini bisa melalui studi pusaka ya Bapak. Ini bisa kami biasanya meneliti bagaimana sih kondisi Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Kemudian juga kami menggunakan beberapa metode ilmiah, analisis data seperti IRIO, kemudian FPT, CGI, Oxford Economy itu juga merupakan tools yang biasa dipakai orang perencana di Kementerian PPN Bappenas. Kemudian yang sudah saya sampaikan juga tadi perlu menulis, koordinasi, komunikasi, networking itu juga skill set gitu yang diperlukan oleh seorang perencana. Kemudian untuk kegiatan berikutnya ada adopsi dan legitimasi rencana pembangunan. Itu kami juga memerlukan skill untuk menelaah regulasi. Kalau selama kuliah mungkin belum pernah gitu ya menelaah regulasi. Kalau kami sehari-harinya itu sangat dekat sekali dengan regulasi-regulasi yang ada. Jadi misalkan ingin seperti kalau Kementerian PPN Bappenas sekarang punya regulasi terkait manajemen resiko lintas sektor. Nah, itu kami juga menelaah regulasi yang ada dulu. Kemudian kami harus setelah menelaah kami dapat solusi apa yang harus diperkuat dari regulasi yang sudah ada. Gitu. Kemudian advokasi dan komunikasi juga. Untuk di pelaksanaan rencana pembangunan kami perlu koordinasi, komunikasi, networking, kemudian ada action plan. Unsur kegiatan selanjutnya untuk evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kami juga ikut komunikasi, networking, dan manajemen risiko. Selanjutnya ini contoh penerapannya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Kementerian PPN Bappenas itu kan merumuskan target pembangunan dan menyusun rencana kerja pemerintah. Jadi kami menyusun RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPN itu rencana pembangunan jangka panjang nasional, kemudian RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan yang tahunan itu adalah RKP. Ini saya hanya mencontohkan saja, misalkan untuk menentukan ini gitu ya. Kami menulis pertumbuhan ekonomi kami targetkan sekian itu tertulis di RKP. Nah itu untuk merumuskan itu kami itu perlu skill set gitu ya, skill set dari yang sudah saya sebutkan tadi, dari berpikir kritis, kemudian komunikasi ke stakeholder, bagaimana kan target ini tidak hanya kami tentukan sendiri, kami juga perlu komunikasi misalnya ke Kemenko, kami perlu koordinasi ke Kementerian BUMN serta stakeholder lainnya, termasuk tidak menutup kemungkinan kami bekerja sama seperti dengan Bapak dari Direktur tadi gitu, karena agar stakeholder pembangunan itu tidak hanya berasal dari pemerintah, tapi baik pemerintah, BUMN dan swasta itu kami kami bersinergi menjadi satu sehingga menghasilkan rencana pembangunan ke depan.
Nah, selain skill set yang diperlukan sebagai dasar ini Bapak Ibu. Nah ini kalau kita realnya, gitu ya, ketika teman-teman yang sedang kuliah nantinya sudah lulus dan ingin menjadi seorang ASN rencana, itu ada beberapa tes. Nah, tes ini yang menjadi apa ya, itu pertama gitu ya, harus dilalui pada saat nanti ketika tes CPNS. Sedangkan dulu di kampus tentunya kita nggak pernah belajar apa itu tes wawasan kebangsaan, gimana caranya mengerjakan tes intelijensia umum, gimana caranya mengerjakan TKP gitu. Nah, dulu waktu saya tes itu ada beberapa ini, Bapak Ibu izin yang sebelah kiri itu yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, seperti biasa itu ada TWK, dan TKP. Nah, kenapa di Bappenas itu orangnya sangat sedikit sekali kan? Karena sebelum tahun 2024 itu seleksi kompetensi bidang di Bappenas itu agak berbeda gitu ya dari kementerian lainnya. Kalau kementerian lainnya itu biasanya hanya CAT, kemudian di ranking. Jadi berapapun nilainya itu semua masuk dulu di ranking 3 besar. Nah itu yang masuk ke saya. Kalau di Bappenas itu tes yang pertama di SKB itu menghadapi itu di sini Bapak Ibu. CPA akademik untuk Bappenas itu minimal 565. Nah kalau saya boleh benchmark gitu ya, S2-nya UGM itu perlunya paling 450 sampai 500 gitu ya TPA-nya. Tapi kalau masuk Bappenas itu minimal TPA-nya 565, dan ini bersifat menggugurkan. Jadi ketika teman-teman itu nggak ada yang lulus TPA Bappenas dengan 565, otomatis jabatannya itu dibiarkan kosong, nggak di ranking seperti kementerian lainnya gitu. Makanya saat ini ASN di Kementerian PPN Bappenas itu sangat terbatas, karena kalau dilihat struktur formasinya sendiri dari 100% itu hanya mungkin 40% yang ASN, sisanya itu non ASN gitu. Nah dari 2024 yang memang seperti itu, tapi karena ada kebutuhan gitu ya, karena kami sangat kekurangan orang gitu di sini, akhirnya di 2024 ini kemarin agak berubah gitu persyaratan CPNS-nya. Kalau sampai SKD ini masih sama, yang berbeda itu di kompetensi bidangnya. Nah di sini ada, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang dulu itu nggak ada CAT, di SKB sekarang ada CAT, kemudian tes. Nah yang menggugurkan kali ini adalah psikotesnya, bukan TPA Bappenasnya, tapi bobot dari TPA dan psikotes itu sama-sama 20% gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa masukan gitu dari saya. Kalau saya lihat dari teman-teman saya, teman-teman sejawat saya gitu ya, yang di perencana di Bappenas. Karena jujur Bapak Ibu, di Bappenas itu saya jarang sekali menemukan alumni UMM gitu ya. Jadi kalau boleh bilang ASN yang dari UMM itu saya belum ketemu lagi selain saya gitu ya. Mungkin nanti ke depan bisa nih jadi kesempatan teman-teman dari UMM, dari IFP gitu ya, prodi IFP untuk bisa tertarik gitu bergabung bersama kami untuk merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Nah, kalau izin boleh sharing, skill set tambahan yang diperlukan itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu memang sebetulnya waktu kami pelajaran tidak dipersyaratkan gitu Bapak Ibu. Tapi dalam kenyataannya, de facto-nya gitu, bahasa Inggris sangat diperlukan, karena selain kami itu berkoordinasi dengan stakeholder nasional, kami juga sangat sering berkoordinasi dengan stakeholder internasional. Nah, itulah yang kenapa bahasa Inggris jadi sangat penting. Kalau dulu saya bicaranya dulu saat saya jadi mahasiswa di UMM gitu ya, kalau di UMM dulu seingat saya sudah ada gitu ya bahasa Inggris, hanya saja tes akhirnya itu belum menggunakan IELTS gitu, baru standar kampus gitu ya. Nah mungkin itu nanti bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu, karena IELTS kalau perencana itu kan sebetulnya di Bappenas itu sangat sangat selain tadi sangat berkepentingan untuk memiliki skill bahasa Inggris yang baik, juga nanti selalu akan diarahkan untuk melanjutkan studi di luar negeri kalau di Bappenas. Jadi Bappenas sendiri sangat mendorong karyawan-karyawannya untuk bisa S2 di luar negeri. Nah itu jadi salah satu
Excellence namanya. Kemudian di UI kami itu sering koordinasi dengan BUMN Institut UI gitu misalnya. Nah kemudian itu yang kedua. Yang ketiga ada akreditasi internasional seperti kalau teman saya cerita gitu ya, jurusan ekonomi Islam di FEBI itu sudah tersertifikasi Association to Advance Collegiate School of Business atau AACSB dari Amerika Serikat. Itu mungkin juga bisa jadi salah satu masukan. Kemudian yang keempat ada dukungan dan dorongan dari kampus agar mahasiswa aktif mengikuti kompetisi ilmiah dan konferensi nasional dan internasional gitu. Jadi karena nanti sebagai perencana itu kompetensi, salah satu kompetensi utamanya adalah menulis, jadi untuk mahasiswa itu sudah mulai sering menulis, kemudian mengikuti kompetisi ilmiah, itu jadi salah satu skill juga yang bisa nanti membantu gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin bisa ini juga masukan dari teman-teman saya gitu, ada fasilitasi langganan jurnal ilmiah terkemuka gratis untuk mahasiswa. Jadi kalau di UI sendiri itu mereka gratis akses gestor, kemudian Elsevier dan lain-lain untuk mereka bisa akses jurnal-jurnal internasional. Itu saja sih Bapak Ibu, saya nggak ingin panjang-panjang gitu ya, satu poin saja ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu-Ibu dari ilmu ekonomi pembangunan UMM. Semoga nanti kedepannya jurusan ekonomi pembangunan di UMM lebih baik lagi. Itu saja Pak Sukses, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Widya, kami doa kami. Mungkin Bapak Ibu dan juga Mbak Widya serta Pak Firman, memang kalau diperhatikan untuk di program Student Entrepreneur sendiri kita punya 4 terkait pada capaian badan urusan yang bentuk dari karakteristiknya diantaranya pertama yaitu ekonom, yang kedua yaitu analis, yang ketiga praktisi, dan yang keempat adalah wirausaha. Nah, nanti ketika kita berbicara tadi sudah disampaikan oleh Pak Firman dan juga Bu Widya, memang sangat begitu kompleks ya. Tentu dari salah satunya bagaimana tetap berada kepada kepakarannya, namun dengan ada beberapa tambahan item yang nantinya sebagai bentuk dari pengembangan. Di antaranya kita punya 5 CPL. CPL sikap itu kita ada 1, untuk CPL Kementerian kita ada 1, Kementerian kita ada 2, dan untuk pengembangan kita ada 1 untuk menekankan pada konteks dari kepakaran konsentrasi yang selama ini sudah kita lakukan. Konsentrasi kita ada 2, yang pertama yaitu konsentrasi perencanaan pembangunan, yang kedua yaitu konsentrasi industri keuangan dan juga pertambangan fintech. Nah, baik, selanjutnya langsung kita kepada diskusi yang nanti sifatnya adalah mencari inspirasi dari Bapak Ibu sekalian dan coba mengkalibrasi antara apa yang sudah disampaikan oleh Pak Firman dan juga Bu Widya. Atas waktunya kami silakan Bapak Ibu, mungkin Pak Indra selaku laboratorium nanti karena tadi kalimatnya salah satu aktivitas pendukungnya yaitu aktivitas pendukung real yang nantinya mungkin bisa dikembangkan di laboratorium. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada para narasumber Firman dan juga dari Bapak dan Fintech. Ada beberapa hal memang saya mencatat tadi beberapa dan alhamdulillah sudah dibagi. Jadi nanti ada mungkin ada penyesuaian di mata kuliah yang terkait untuk menjawab tuntutan. Kemudian yang tadi mau saya tanyakan itu di perusahaan Bapak pada saat itu yang cukup terlihat adalah kebaran karyawannya itu ada di bidang ada pada lulusan apa saja. Sehingga kita kan bisa memotret dari isi perguruan tinggi ada perusahaan seperti perusahaan Bapak itu ternyata atau memulai pekerjaannya sendiri mendapatkan kerja berarti pilihannya bekerja di instansi pemerintah atau bekerja di instansi
kalau memulai pekerjaannya sendiri dia berarti berkedudukan sebagai wirausaha. Kalau bekerja di sisi pemerintah, memang tidak harus ke Bappenas atau pada kementerian. Memang itu akan sangat ideal sekali, tapi kita juga harus memotret EP UMM itu ada di posisi di mana. Ya, kita akan membuat strategi yang sangat rasional untuk memposisikan UMM. Salah satunya tadi Widya tadi, dia salah satu misalnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita kritisi, termasuk sangat penting sekali informasi dari Pak Firman tadi tentang perkembangan ketenagakerjaan di dunia internasional. Tapi memang ada satu hal yang mungkin kita ada sisi lain. Sisi lainnya adalah kalau kita mentargetkan secara umum mahasiswa kita mampu bekerja di dunia internasional, berarti ada sisi yang tidak tidak terakomodir, yaitu potensi yang ada di dalam negeri tidak terjaga. Maksud saya begini, kalau ada pengusaha atau lembaga kerja di dunia internasional pada sektor data analis, berarti ada sisi lain pada sampai saya yang perlu kita bantu atau mahasiswa bantu. Kalau di sana oke. Berarti kan mereka menjual sesuatu, menjual apa? Menjual sesuatu yang ada di dalam. Masalahnya adalah apakah mahasiswa kita mampu untuk memfasilitasi sesuatu yang dijual di dalam negeri ke luar negeri, ke bahasa ekspor. Ada mata kuliah ekspor, bisnis ekspor. Itu kan sisi hal yang sangat penting, termasuk kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan sesuatu, kemampuan komputernya dan sebagainya. Kan kalau itu sangat sulit sekali kalau data analis tadi. Masalahnya adalah kemampuan mereka untuk menelaah, masuk mencari sumber, memahami sumber data. Itu beberapa hal yang tadi saya catat tentang kesempatan yang terjadi di luar negeri atau bahkan di dalam dan lebih banyak. Kemudian ada satu hal juga, kalau saya menempatkan posisi ilmu itu di atas, karena kita tidak tahu cara beradab tanpa mengetahui ilmu adab. Nah, kalau itu dari saya. Biasanya banyak yang terlibat. Kita nggak tahu cara ilmu adabnya seperti apa ya. Yang penting kan ilmu cara adab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga menginformasikan kebetulan ini juga sedang ada rapat, jadi isi tadi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Hendra atas pertanyaannya tadi. Yang pertama terkait pada positioning kita ya, positioning khususnya program studi kita, dan juga bagaimana untuk menciptakan suatu hal yang memang dibutuhkan khususnya di tadi salah satu contohnya yaitu di ekspor di era digital. Ini langsung saja mungkin ya Pak, silakan ada yang masalah. Saya jawab ya, paling tadi terkait dengan sebaran yang saya tulis, sebaran tulis kami di Hijrah itu kami karyawannya ada sekitar 390 lah ya. Sebarannya itu memang sekitar 50%-nya adalah informatics, 50%-nya adalah informatics, computer science dan engineering. Maksudnya engineering istilahnya komputer, dunia teknologi ya. Kemudian separuhnya 50%-nya ini mix, yang mana didominasi oleh anak-anak FEB, baik itu FEB UI, FEB Unpad, FEB SDM ITB, kemudian ada juga beberapa local university juga atau international university. Jadi sebetulnya untuk atau misalkan psikologi itu juga ada ya. Jadi memang kalau untuk sebaran
masih imbang, karena kan tadi financial technology atau digital finance tetap komponen yang memahami bisnisnya, yang memahami domain expertise-nya itu anak-anak ekonomi gitu ya Pak ya, ekonomi, bisnis dan keuangan lah seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di teknologi atau di informatics itu yang nantinya akan memproses ke hilirnya sebetulnya. Tetapi kalau misalkan kita nih yang di sisi ekonomi kita paham terkait dengan cara kerja mereka, maka banyak nih proses-proses yang bisa kita simplify. Sama halnya teman-teman kita yang di informatics atau di computer science, kita juga minta belajar basic banking, basic finance, basic syariah finance, misalkan seperti itu. Jadi memang tetap domain expertise-nya akan strong di masing-masingnya sendiri. Tapi ya karena itu sudah blend, akhirnya kita istilahnya sama-sama saling belajar. Tapi tetap kekhasannya dia Pak Setia sampaikan, kan dia terpakai juga secara internasional. Karena mereka sudah secara versatility, secara kompetensi mereka sudah mampu di strength di lokal mampu, kita di international mereka juga kredibel gitu sih. Tapi again seperti yang tadi Bapak bilang, local needs-nya banyak. Kenapa kok kita expose juga ke international needs? Jika memang industri ini nanti misalkan ada naik turunnya, mereka pun juga bisa kompetitif di di tempat lain ya, maksudnya tidak hanya di lokal market, tapi juga di internasional. Seperti itu sih Pak Hendra. Jadi apa ya istilahnya, kalau di digital ini bahkan kami juga kayak ya rebutan sih Pak Setio gitu ya, rebutan. Terus kayak tadi cara-caranya kami itu juga kami usahakan supaya tidak cuma paham di depan harus kita tangkap dan kita follow up untuk jadi dokumen atau yang pernyataan yang harus kita sepakati untuk respon perubahan. Yang pertama isu yang pertama yaitu terkait dengan ekonomi berkelanjutan. Tadi juga disampaikan isu-isu ini dalam konteks ekonomi, maka seluruh aktivitas ekonomi, pengambil kebijakan, orang yang berada di sebuah perusahaan, orang yang bekerja di perusahaan itu harus concern terhadap isu-isu sustainability. Bahkan di level perusahaan itu sudah perusahaan-perusahaan besar khususnya itu sudah masih terkait dengan sustainability reporting atau akuntansinya atau laporan keuangannya berbasis sustainability. Di tingkat daerah ataupun di tingkat negara ini juga tidak menutup kemungkinan ke depan juga harus berbasis sustainability. Dan kita juga mengenal ada istilah green economy, maka ini isu-isu seperti ini, isu sustainability development goal itu juga menjadi isu yang masih relevan 5-7 tahun yang akan datang. Kemudian isu yang kedua yaitu terkait dengan ekonomi digital dan teknologi finansial yang sudah dibahas. Banyak peralihan-peralihan atau pergeseran-pergeseran misalnya di dunia perbankan yang semula aktivitasnya berbasis office atau berbasis fisik, sekarang mulai mengalami pergeseran dan banyak bank-bank yang kemudian juga harus bergeser. Bapak Ibu kalau katakanlah investasi itu ada istilah atau ada bank digital itu bank jago, nah itu juga semua kita mau bikin rekening tidak perlu datang ke kantornya, semua based on online. Nah ini isu-isu yang menjadi relevan dan dunia bisnis pun juga mengalami pergeseran, khususnya kita yang berada di Jawa Timur juga sangat terpengaruh sekali dengan aktivitas digital. Maka ini menjadi isu yang perlu kita sikapi juga terkait dengan ekonomi digital dan absen gitu 3 kali. Kemudian isu yang ketiga itu terkait dengan ekonomi Islam dalam hal ini bisa disebutnya ekonomi halal industri ini menjadi isu yang menjadi concern pemerintah Indonesia juga saat ini dan ke depan. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa ada badan khusus yang fokus untuk mengurusi halal produk atau di halal industri yang diketuai oleh LBH ini juga menjadi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memiliki concern tidak hanya di sektor real tapi juga sektor finansial itu juga didorong kepada halal industri yang mana kita sebagai rakyat Indonesia mayoritas populasi di Indonesia tentu ini adalah orang Muslim dan ini menjadi isu yang menarik untuk kita sikapi. Kemudian yang ketiga juga ini tentu terkait dengan
kita sebagai institusi yang berada di naungan Universitas Muhammadiyah Malang, Syarikatan Muhammadiyah, ini juga menjadi penciri kita prodi ekonomi pembangunan yang berada di Universitas Muhammadiyah Malang. Yang keempat yaitu isu entrepreneurship dan ekonomi kreatif. Kalau merujuk pada profil lulusan ini tentu menjadi concern yang perlu kita sikapi karena profil lulusan kita yang keempat adalah kewirausahaan. Maka isu tentang kewirausahaan, ekonomi kreatif ini menjadi isu yang relevan untuk kita sikapi. Mahasiswa kita, lulusan kita itu juga perlu kita bekali di dalam bidang kewirausahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ini sebagai penciri kita sebagai seorang ekonom. Salah satu profil lulusan kita adalah ekonom, maka kemampuan analisis dan permodalan ekonomi ini menjadi penting untuk kita berikan bekal pada mahasiswa kita. Tadi sudah banyak disampaikan di sesi pagi tadi bahwa kebutuhan data scientist atau data analis ini menjadi relevan di saat ini hingga masa yang akan datang, dan itu merupakan profesi yang tidak akan tergusur dengan perkembangan digital. Maka bekal-bekal untuk mahasiswa yang perlu kita perkuat terkait dengan tidak berbicara hanya pada satu aspek misalnya ekonometrik, tapi ada aspek-aspek lain yang masih bisa kita eksplor dan kita berikan bekal kepada adik mahasiswa, khususnya yang lebih best practice. Ada 5 isu ini yang menjadi concern kita yang perlu kita sikapi baik di dalam visi, kemudian JPL ataupun kurikulum kita. Nah, ini profil lulusan kita. Maka usulan yang pertama, profil lulusan kan tidak perlu kami bahas karena ini turunan dari kesepakatan dari asosiasi, kita given saja. Usulan PMTS, kalau Bapak Ibu masih ingat visi kita yang lama, itu kan tahun 2030 menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing di Asia. Ada kata kunci unggul, berdaya saing, kemudian ASEAN. Ini usulan kami, usulan dari tim kecil. Nanti Bapak Ibu monggo masukannya, apakah ini ada revisi atau ada saran revisi, atau ini kemudian kita nanti akan sepakati dokumen visi yang kita pegang yang kemudian menjadi visi. Usulan kami yaitu tahun 2030 itu menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu ekonomi yang berorientasi global di bidang perencanaan kebijakan, perbankan dan keuangan digital berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal serta berkontribusi dalam pencapaian berkelanjutan. Usulan dari kami, jadi ada yang menjadi catatan di setiap akreditasi itu kan ada uniqueness atau penciri prodi. Yang kedua yaitu scientific vision. Yang lama, visi yang lama itu kan ada catatan bahwa ini masih belum menjadikan scientific vision, padahal di level prodi itu harusnya ada visi saintisnya. Itu apa? Kita mau concern ekonomi yang seperti apa? Maka ini kami menambahkan ada ilmu ekonomi di bidang perencanaan kebijakan, perbankan dan keuangan digital. Ini yang menjadi usulan kami nanti masukan. Oke, berikutnya. Nah, ini usulan visi tidak jauh berbeda dengan yang lama, cuma kita sesuaikan dengan karena akan bukan visi, maka kita sesuaikan. Yang pertama terkait dengan meningkatkan pendidikan ilmu ekonomi, berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal guna menghasilkan sarjana ekonomi yang berakhlak karimah, berjiwa berdasar dan berharga saing global. Ini kami tambahkan kata kunci ada berakhlak karimah, ini penting dan juga menyampaikan bahwa di era sekarang itu justru adab ini menjadi penting. Trust mahasiswa, trust person ini menjadi penting, walaupun dia katakanlah knowledge-nya bagus, tapi etika dan adabnya itu kurang, ini tentu menjadi kelemahan tersendiri. Maka kita juga harus menekankan bahwa mahasiswa kita ini harus kita kedepankan akhlak, adab, perlu kita menjadi prioritas juga. Kemudian yang kedua yaitu menghasilkan penelitian yang kontributif dan solutif terhadap isu-isu terkini global dan kearifan lokal berdasarkan nilai-nilai Islam dan pembangunan berkelanjutan. Saya rasa ini normatif seperti sebelumnya. Kemudian pelaksanaan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa mandiri.
Desa Mandiri ini seperti sebelumnya bahwa ini menjadi penciri kita proses kita ini menjadikan concern untuk pembangunan desa ini menjadi isu yang perlu kita usung, karena dari proses ini kalau kita mau masuk pembangunan di level provinsi atau di level kabupaten ataupun nasional, tentu kita akan bersaing dengan perguruan tinggi ekonomi lainnya. Tapi positioning untuk concern di pembangunan desa ini kami rasa menjadi uniqueness untuk prodi kita. Kemudian yang keempat, memperluas kerjasama guna menghasilkan desain yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Jadi kerjasama kita dorong untuk bisa menjadi bekal adik-adik atau lulusan kita itu link and match-nya dapat. Kemudian yang terakhir yaitu menyelenggarakan tata kelola yang amanah dan terstandarisasi untuk menciptakan atmosfer akademik yang inklusif. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan misi yang lama. Kita memodifikasi ada tambahan yang inklusif, ini berarti bermakna kita melayani tanpa ada unsur pilih-pilih, itu mau dari baik unsur sara ataupun jenis kelamin, ini kita semua mendapatkan perlakuan yang sama. Oke, berikutnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait dengan usulan ELO atau CPR. Kami mencoba menyederhanakan kembali yang semula itu 9 CPR, kita sederhanakan menjadi 5 CPR. Karena peraturan yang baru itu kan bahwa CPL itu tidak melulu terspesifikasi sikap dan seterusnya, tapi bisa terintegrasi menjadi satu kesatuan. Maka ELO atau CPL yang kami usulkan ini untuk menyederhanakan dan untuk memudahkan kita terkait dengan kurikulum OBE, karena kita RPS pun juga harus connect dengan CPL. Ini kita sederhanakan menjadi 5, dari 9 menjadi 5. Walaupun menjadi 5 ini kami tidak mengurangi substansi dari 9 CPL tersebut. Apa saja? Yang pertama terkait dengan ini kita pilih dari kata sikap. Dari sikap yaitu tentang hukum dan menginternalisasi Islam dan Muhammadiyah dalam bernegara dan bermasyarakat. Yang pertama, yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan inovatif dalam membuat analisa dan kajian di bidang perencanaan kebijakan, perbankan dan keuangan digital berbasis fintech. Kemudian berikutnya, mampu menganalisis dan mengintegrasikan data ekonomi di bidang perencanaan kebijakan, perbankan dan keuangan digital dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif berbasis fintech, serta mampu mengkomunikasikan baik secara mandiri maupun kelompok. Dan yang keempat, mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi serta tahapan keberlanjutan berdasarkan data dan fakta pada bidang perencanaan kebijakan, perbankan dan keuangan digital berbasis fintech. Dan yang terakhir yaitu menguasai dan mengaktualisasikan wawasan ekonomi global dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Yang menjadi poin di sini atau yang perlu kami garis bawahi yaitu ada penambahan bidang yaitu terkait dengan keuangan digital. Ini kita merespon bahwa kalau di bidang keuangan itu semua sudah bergeser seperti isu yang sudah kita dengar tadi pagi, maka ini kita tambahkan bidangnya. Lulusan kita itu juga mampu bekerja di bidang keuangan digital yang semula kita hanya ngomong keuangan perbankan, ini kita tambahkan yaitu terkait dengan keuangan digital. Apa SDM-nya kita siap? Nah, mau tidak mau kita harus mempersiapkan, karena SDM ini bisa kita ada tambahan amunisi dosen-dosen muda ini harus kita tata untuk menyiapkan respon perkembangan yang terjadi. Maka ada Bu Rika, ada Bu Happy, ini kami dorong untuk concern di bidang keuangan digital. Harapannya nanti beberapa mata kuliah juga nanti perlu kita sesuaikan terkait dengan target seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini beberapa mata kuliah. Mata kuliah ini kami tidak sajikan semua. Dari semester 1 sampai 7 saya rasa secara dasar itu masih relatif sama. Cuma ada beberapa usulan yang perlu kita tinjau atau perlu kita tambah beberapa mata kuliah ataupun substansi mata kuliah yang ada di prodi ekonomi. Karena isu-isu kami tadi ada 5 yang kami sampaikan di awal. Yang pertama terkait dengan mata kuliah dasar, saya rasa tidak perlu kami singgung. Kemudian ada terkait dengan ekonomi digital dan teknologi finansial. Ini beberapa mata kuliah
kita sudah memiliki mata kuliah pengantar bisnis digital. Ini di semester 1 sebelumnya sudah ada. Kemudian untuk kewirausahaan ini kami coba memberikan usulan kewirausahaan berganti nama menjadi technopreneurship. Jadi kewirausahaan yang berbasis teknologi. Kemudian teori perbankan dan fintech ini tidak jauh berbeda. Etika bisnis perbankan dan fintech ini mengikuti kurikulum yang lama sebenarnya. Evaluasi pembiayaan, rencana bisnis, perbankan dan fintech. Jadi perbankannya di sini ini ada tambahan unsur fintechnya. Ini saya rasa secara umum tidak jauh berbeda dengan kurikulum lama. Hanya saja ada tambahan yang kami usulkan, yaitu mahasiswa atau lulusan kami ini sepertinya kita perlu memberikan tambahan knowledge ataupun skill terkait bidang agar melek terhadap teknologi. Maka kami mengusulkan tambahan yang mata kuliah itu, kalau yang tadi perbankan kan lebih banyak ke peminatan perbankan dan fintech, tapi kita mengusulkan ada mata kuliah yang di situ semua peminatan itu dapat. Tidak banyak SKS-nya, mungkin hanya 2, dan kemarin sudah kita bedakan hanya menggeser mata kuliah pilihan. Yang ini nanti tetap mahasiswa lulus minimal itu ada 144, tidak lebih. Boleh lebih tapi tidak kurang dari 144. Apa mata kuliah itu? Yaitu desain sistem informasi ekonomi. Desain sistem informasi ekonomi ini harapannya bisa memberikan gambaran atau memberikan wawasan terhadap ekspor. Ini saya rasa tidak jauh berbeda perubahannya tadi di manajemen keuangan. Kemudian isu ekonomi Islam, industri halal, ini isu perbankan yang kita usung juga perbankan syariah atau Islamic banking. Fintechnya juga demikian, fintechnya fintech syariah. Hanya ada satu mata kuliah pilihan. Ini boleh dipilih, boleh tidak. Ini sebagaimana hasil asosiasi prodi yang menyepakati bahwa semua prodi ekonomi pembangunan di lingkungan PTMA itu harus menawarkan mata kuliah ekonomi halal yang nanti model perkuliahannya itu akan dibuat semacam kolaborasi semua program tinggi Muhammadiyah Aisyah yang mampu nanti bisa bergantian jadi semacam kayak talk atau webinar yang disitu fokus bahas tentang ekonomi halal. Ini hanya menjadi mata kuliah pilihan. Ada mahasiswa tidak mengambil ini juga tidak masalah. Dan yang terakhir ekonomi berkelanjutan. Sebenarnya semua mata kuliah yang ada di kita itu relate, cuman ini nanti menyesuaikan substansinya. Jadi misalnya perencanaan pembangunan di era digital, maka isu tentang sustainability itu harus masuk. Mata kuliah perekonomian Indonesia, isu sustainability juga harus masuk. Mata kuliah ekonomi pembangunan, sustainability juga harus masuk. Manajemen keuangan daerah, manajemen keuangan daerah di era digital itu juga harus memasukkan unsur-unsur sustainability. Jadi ini untuk isu ekonomi berkelanjutan lebih banyak ke substansi di dalam mata kuliah itu sendiri. Ini beberapa usulan kami, termasuk ada mata kuliah pilihan tambahan yaitu ekonomi informasi. Ini juga menjadi tambahan alternatif mata kuliah pilihan yang bisa dipilih oleh adik mahasiswa. Ini rincian detailnya semester 1 apa yang ditempuh, semester 1, semester 2 paket juga hanya ada usulan berubah nama tadi, kewirausahaan menjadi technopreneurship. Jadi kalau ini kita mencoba berubah image. Selama ini kan biasanya kalau mata kuliah kewirausahaan itu pola pikir ada di mahasiswa bayangan hanya bikin makan produk pangan saja, hanya sebatas itu. Kalau bikin expo atau pameran yang dijual adalah kayak nasi bungkus, kemudian olahan pangan. Nah, ini kita coba ubah menjadi technopreneurship. Jadi tidak hanya produk pangan, tapi juga produk-produk jasa itu juga bisa. Semoga kita coba usulkan menjadi technopreneurship. Ini kalau tidak salah di Undip istilahnya technopreneurship untuk kewirausahaannya. Oke, next. Untuk semester 3 tadi statistik deskriptif menjadi statistik ekonomi dan bisnis, manajemen keuangan menjadi ekonomi keuangan, statistik induktif jadi data science. Kemudian ada tambahan mata kuliah desain sistem informasi ekonomi. Paketnya masih tetap 21, tidak berubah. Kemudian di semester 5 ini
Jadi kalau yang sebelumnya adik-adik MBKM itu kan yang kita sepakati waktu terakhir itu kan baru bisa di semester 6. Ternyata terkait dengan kebutuhan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu semester 5 seringkali diperbolehkan untuk MBKM. Maka di mata kuliah semester 5 ini kita coba kumpulkan mata kuliah yang bisa lintas. Jadi kita sesuaikan, misalnya mau pertukaran pelajar, maka di prodi tersebut itu ada mata kuliah ini. Ataupun ini bisa digantikan kalau yang SIP bisa tinggal ngambil pen untuk penelitian ekonometrik, yang tentunya bisa disesuaikan dengan MBKM. Kemudian ada usulan terkait dengan mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Ini mungkin kalau kami lihat di prodi perguruan tinggi lain itu menamakan sejarah pemikiran ekonomi itu menjadi pemikiran dan sistem ekonomi. Jadi tidak hanya pemikiran tapi berbicara tentang, karena para pemikir ekonomi itu kan banyak relate-nya dengan terkait dengan sistem ekonominya. Maka ini ada nama mata kuliah pemikiran dan sistem ekonomi. Ini masih masih bisa kita diskusikan. Oke, berikutnya semester 6 tidak jauh berbeda. Semester 6 mulai peminatan seperti yang sudah. Oke, untuk semester 7 mata kuliah pilihan adik-adik mahasiswa hanya menempuh 9 SKS itu di semester 7. Mata kuliah seminar, kemudian 2 mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya yang biasanya ditempuh ada yang ambil ekonomi pendidikan, ada yang ambil permodelan ekonomi yang seperti yang sudah. Kalau yang sebelumnya kan 15 SKS di semester 7 itu. Karena ada tadi yang kita isi kosongan di semester 6 itu menjadi semester 7 hanya 9 SKS, kemudian semester 8 itu skripsi. Jadi metode penelitian tadi di semester 5, setelah itu sudah bisa langsung connect dengan target tugas akhirnya. Di semester 6 itu ada mata kuliah proposal penelitian. Nah, mata kuliah proposal penelitian hanya 1 SKS, itu langsung dipertemukan kepada dosen pembimbing. Kalau yang sebelumnya kan kita bertemu dengan dosen pembimbing di mata kuliah seminar. Kita juga 1 semester ada mata kuliah proposal penelitian, itu sudah mulai ketemu dosen pembimbing. Nanti lanjut di mata kuliah berikutnya yaitu mata kuliah seminar. Jadi proposal penelitian dan seminar ini adalah mata kuliah yang langsung ketemu dengan dosen pembimbing. Untuk surat tugas sebagai dosen pembimbingnya ini tetap kita keluarkan di semester 7 agar ketepatan penulisan skripsi atau tugas akhir itu tidak lama, karena kalau lebih dari 1 tahun kan ada mahasiswa diminta untuk membayar skripsi kembali. Maka ini kita ikatkan dengan mata kuliah proposal penelitian dan seminar. Itu Bapak Ibu yang kami tawarkan. Monggo Bapak Ibu boleh mengomentari visi, juga boleh langsung CPL, juga langsung ke mata kuliah. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Untuk Bapak Ibu, slide sudah kami share di grup PP. Nanti poin mana yang akan menjadi masukan maupun revisi kami silakan. Namanya ganti, termasuk Aika juga namanya ganti bagaimana? Ya, Aika namanya ganti bagaimana? Tidak lagi Aika 1, 2, 3, 4. Kayaknya saya bilang ekonomi kependudukan, nggak tahu namanya ganti apa ya. Ekonomi kependudukan di semester 7. Oh, Pendidikan. Kalau MBK ini gimana Pak Menteri? Sama SDA MBK? Itu kalau ada di mahasiswa MBKM itu bisa tidak menempuh reguler mata kuliah tersebut. Jadi misalnya kan ada yang pertukaran pelajar, nah itu bisa menempuh ESDM di UNY, menempuhnya di UNY. Kalau dia teks, kemudian perencanaan, bisnis ekspor sama pasar.
Tadi kan gak iso kanan kiri mas aku malah iso loh enggak sih. Nah, pembentukannya gimana? Karena kan kita ekonomi ya. Ekonominya dari kita. Iya. Itu kan ada sebagai bentuk kalau masalah mahasiswa ekonomi nanti jadi penambah itu tapi kan ada urus. Cuma jangan sampai itu mengalahkan kalau kita yang ekonominya itu. Oke kan banyak. Mungkin itu bisnis gitu. Manajemen itu loh, cuma di enggak itu. Kalau bisnisnya di semester 1 itu mengantar bisnis. Di kita namanya pengantar bisnis digital. Yang kewirausahaan kita usulkan menjadi teknopreneurship. Kan itu memang mata kuliah fakultas kewirausahaan kan. Kemudian manajemen keuangan ini kita usulkan diganti menjadi ekonomi keuangan. Jadi lebih core ekonominya lebih kuat gitu. Kalau manajemen keuangan saya ngeplot Pak Hendra nggak bisa, dianggap nggak kompeten. Ngeplot ke Bu Fitra nggak bisa. Harus yang backgroundnya S2-nya MM. MM kan Budwi, kita bukan Budwi nggak akan mau. Hanya kan sejak Pak Faisal pensiun itu diampu oleh Presiden. Ini kita coba kalau mau dinamakan ekonomi keuangan, substansinya nanti kita modifikasi. Ini kan bisa kita plotkan, bisa ya. Backgroundnya ekonomi masih tetap diambil sebagai. Kemudian yang peminatan perbankan, nah itu kan memang unsur bisnis, cuma bisnisnya di industri perbankan kan dari EP ini awal berdiri. Itu kan memang kita ada sisi pasar, ada sisi yang idealisnya. Nah, sisi idealisnya kan di perencanaan, sisi pasarnya untuk masuk pasar itu kan di perbankan. Kalau di prodi-prodi lain kan berbicara tentang keuangan kan larinya ke ekonomi moneter. Kalau UNER misalnya peminatan keuangannya ya ekonomi moneter. Itu yang lebih dikuatkan kan di kita ini dari dulu bisnis perbankannya itu mata kuliah perbankan ada yang disesuaikan, jadi ada mata kuliah untuk peminatan perbankan bisnis rencana bisnis bank karena turunannya ke general banking, profesi general banking itu di top supervisi BPRS ataupun komisaris larinya kan ke sana. Nah, komisaris pun kan harus mampu, harus tahu rencana bisnis bank, rencana bisnis bank itu. Nah ini, core bisnisnya memang di situ, jadi di peminatan itu juga lebih ke perubahan keuangan itu ya, yang pasar modal itu sebenarnya turunan dari perbankan itu kita split, ada yang di bank, ada yang di pasar modal. Kemudian yang bisnis ekspor itu untuk memberikan ruang profil lulusan yang berwirausahaan. Itu sih. Sejauh ini memang yang bisnis ekspor sama yang pasar modal ini kita arahnya nanti tidak ada kelas khusus, tapi kita arahkan berpartner dengan intinya itu. Itu sebenarnya kalau komposisinya masih ekonominya ini masih kuat. Statistik pun tadi data saintis itu kan ya kebutuhan ekonomi bukan bisnis. Walaupun bisnis juga kita bisa mengaplikasikan ya data saintis itu. Tapi ekonomi juga tidak menghilangkan keterkaitan dengan ekonomi. Kalau peminatan itu kan kembali ke visinya juga itu ya. Kalau bisa misalkan bobot-bobotnya itu di permata berapa biar bisa jawab, oh kita masih banyak, tapi kan ekonominya masih diumumi. Ekonominya berapa persen coba? Dari semester 1 sampai 5. Nah itu kan ekonomi kita basisnya itu kan hanya mengikuti bisnisnya kan. Hanya 18 SKS yang di peminatan bisnis tadi itu. Di semester 1 sampai 5 masih core ekonominya. Ya ekonomi banget. Karena wajibnya ditempuh untuk lulusan prodi ekonomi bangunan ya semester 1 sampai 5 itu. Kalau 6 ini sifatnya choice. Untuk usulan nama tadi, monggo kalau nggak sepakat ya monggo. Semester yang lalu itu kalau Muhammadiyah itu anak-anak enak ya.
Kalau sekarang ini bagaimana dengan kemanusiaan, apakah itu? Ya, benar. Yang ibaratnya dari ramalan itu. Jadi AIK 1, 2, 3, 4 itu kan tidak hanya UMM tapi se-Indonesia berubah nama menjadi itu. Karena kalau AIK 1, 2, 3, 4 kan nggak jelas ini kok AIK kok diulang 1, 2, 3, 4 ya kok nggak tuntas Islami itu. Hanya diklasifikasikan yang pertama keimanan, kedua kemudian sampai di Islam dan Sains. Kalau nggak salah itu. Satu keimanan dan kemanusiaan. Ya. Kemudian aja 4 Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan integritas. Ya, itu yang apa? Ya, semoga nanti Keduanya dekat. Dari pertama tadi saya mau tanya peminatan. Apakah peminatannya masih tetap 2 ini atau mau berubah? 4. Ya, yang terakhir 4 ya. Tadi peminatan. Kalau tidak nyampe 10 kan kita arahkan gabung yang lain. Gabung ya. Peminatan perencanaan kebijakan ekonomi, perbankan fintech syariah, terus pasar modal syariah, kemudian peminatan bisnis ekspor. Itu ya. Sebetulnya kalau untuk saya peminatan itu nggak usah terlalu banyak sebetulnya, karena melihat SDM-nya juga. Jadi nanti misalnya ada yang ke pasar modal syariah, ini mungkin kita kekurangan SDM bisa jadi, atau kekurangan seperti mahasiswa tadi bisa. Dulu soalnya pernah 4 seperti itu, kemudian merepotkan prodi, akhirnya waktu KRS terakhir, aduh sudah jadi kelasnya kok cuma 6, nggak ada 10, akhirnya kebingungan sendiri. Nah, saya kira mungkin perlu dipertimbangkan pula itu, jadi yang 4. Kemudian yang untuk peralihan mata kuliah tadi di halaman berapa ini kok nggak begitu jelas ya, yang konten ya, konten dan mata kuliah merespon isu terkini itu ya. Ini nggak terlalu jelas. Bukan, nggak terlalu jelas membacanya karena Mas Tel belajar kanva. Oh. Ya, jadi 1 itu yang biru itu kan ekonomi digital dan teknologi finansial. Ini maksudnya apa, untuk mendukung peminatan itu, yang kepeminatan apa itu? Enggak, isu gitu. Ini isu-isunya. Nah, di kita ada mata kuliah apa yang menjawab isu itu? Jadi berangkatnya kan awal tadi dijelaskan oleh Dr. Materi ada isu-isu masyarakat mendatang, ada isu yang nanti akan dijawab melalui konten dan mata kuliah. Jadi ada konten dan juga mata kuliah. Nah, apabila isu-isu nanti dijabarkan dalam bentuk konten mata kuliah apa yang disediakan di prodi, salah satunya ini kita mengklasifikasikan aja. Nanti kayaknya kok mata kuliah apa diganti apa gitu. Yang mana kan? Ini Bu, yang ada tanda tangannya itu tadi Bu yang disampaikan oleh Pak Yudi dalam arti untuk mengenalkan lagi makomnya kepada ekonomi. Dan tadi menjadi keuangan, menjadi ekonomi keuangan. Tadi yang perdananya yang mana? Ini dengan ada tanda tangannya. ada tanda tangan. Oh ya. Berarti mulai semester 2 ini ya, kewirausahaan diganti teknopreneurship. Ya. Nah, kita harus paham dulu apa arti dari mungkin teknopreneurship. Teknopreneurship itu
adalah fokus basicnya teknologi, tapi yang dikomersialisasi gitu. Misalnya kayak Mas Menteri dulu membuat teknologi Gojek kayak begitu. Nah, di sini juga nanti apakah ada sih misalnya dosen yang memiliki kemampuan di sini, misalnya kan itu basicnya dia berarti harus paham betul dengan teknologi. Jadi kayak membuat program-program gitu. Jadi kan ini memang kontennya konten teknik, anak yang paham teknik. Jadi membuat digital ini, membuat ini, nah itu kan pakai bukan ilmu kita. Jadi ilmunya anak teknik, tetapi untuk dibikin itu, dibikin kayak ya bikin apalah, mungkin aplikasi apa seperti itu. Itu kalau technopreneurship gitu ya. Tapi kalau entrepreneurship itu basicnya kepada strategi pengembangan bisnisnya itu. Jadi itu misalnya saya hanya memberikan gambaran, nggak tahu nanti kalau ada dosen yang mungkin di kita yang bisa gitu. Kalau saya sih kewirausahaan berbasis teknologi itu apa? Jadi maksudnya spiritnya itu tidak kan fenomenanya kan ketika mata kewirausahaan kan yang dijual mesti makanan, minuman, hanya sebatas itu. Kira-kira kalau ada tambahan unsur jasa. Ya makanya itu konten, berarti konten yang harus dirubah. Konten yang diajarkan itu jangan konten untuk memiliki ide bisnis di makanan, mungkin di jasa, mungkin di apa. Jadi bukan merubah nama mata kuliahnya, tapi konten atau di silabusnya itu, di RPS-nya. Jadi RPS-nya itu harus banyak digital seperti itu. Misalnya waktu pemasaran, nah itu ya kontennya di silabusnya pemasaran digital. Jadi nanti dia harus membuat istilahnya digitalnya pakai apa seperti itu. Itu menurut saya. Kemudian di semester statistik deskriptif menjadi statistika ekonomi. Kemudian satunya tadi statistik induktif. Kalau ini saya kurang begitu paham. Cuma begini, jadi kita membuat nama mata kuliah pun itu kalau bisa yang nanti dimengerti oleh stakeholder atau calon yang mau mengerjakan lulusan. Jadi kalau bisa yang mereka juga paham, oh ini sudah statistik terapan, sudah statistik ini, ya, kayak statistik bisnis. Nah, kayak kalau misalnya kita nambah di perusahaan, orang perusahaan melihat mata kuliah, oh statistik bisnis, nah kayak itu kan lebih familiar gitu. Misalnya kayak data science, nah itu gimana, istilahnya kayak apa gambarannya. Jadi saya usul dibikin nama yang mana itu orang luar, orang perusahaan atau pemerintahan itu familiar dengan nama-nama mata kuliahnya itu. Itu saya kira itu cuma namanya, nggak tahu nanti kesepakatannya teman-teman. Terus tadi tentang yang penting itu adalah sebetulnya memang mental. Nah, jadi sebetulnya mata kuliah seperti sekarang PKN masih ya? PKN. Ya. Nah itu saya kira mata kuliah kepribadian itu penting. Jadi konten nanti PKN itu selain nama Pancasila dan jadi dua, Pancasila sendiri dan kewarganegaraan. Nah itu ada nggak yang mengajarkan tentang kepribadian?